Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, kelas Ekonomi Syariah 2E yang beranggotakan Nanda Safiatul Afifah, Umi Husnul Khotimah, Deva Aziz Zakaria, dan Ahmad Wildan Rayhana akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul tentang periode kontemporer 1930 sampai sekarang, yakni tentang Adi Warman Azwar Karim. Yang pertama mengenai biografi Adi Warman Azwar Karim. Adi Warman Azwar Karim lahir di Jakarta 29 Juni 1963. Ia adalah seorang akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Ia juga dipercaya untuk menjadi anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Lembaga Perbankan Syariah. Di luar kegiatan itu, ia juga rajin dalam kegiatan menulis, memberikan pelatihan, dan juga menjadikan dosen tamu di berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun dididik dalam lingkungan keluarga yang ketat, ketika remaja, beliau sempat terseret dalam pergaulan bebas. Ia lebih senang dalam hura-huranya daripada belajar ataupun mengaji. Meskipun bisa melewati jenjang sekolah menengah dengan baik, tetapi sikap hura-huranya itu tetap melekat hingga ia kuliah di Institut Pertanian Bogor. Beliau masuk ke jurusan Sosial Ekonomi pada tahun 1982, yang pada akhirnya nilainya jelek. Tahun berikutnya, ia berusaha melepaskan diri dari pergaulan teman-temannya itu dengan menyibukkan diri, dan ia mengambil kuliah lagi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1985, ayahnya meninggal akibat kanker yang dideritanya. Lulus dari IPB tahun 1986, Adi menerima tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan master bidang keuangan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan tesisnya tentang ekonomi syariah, ia melanjutkan kuliahnya ke Universitas Eropa Belgia dan meraih gelar MBA pada tahun 1988. Pada tahun 1989, ia menyelesaikan kuliahnya yang sempat terbengkalai di UI. Pada tahun 1992, ia tamat dari Boston University dengan gelar MAEP. Saat ini, Adi Warman sudah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya dengan Rustika Tamrin. Adi Warman mulai menggeluti karirnya di bidang perbankan syariah pada tahun 1992 sebagai staf Litbank di Bank Muamalat. Pada tahun 2001, tepatnya bulan Agustus, ia mendirikan perusahaan konsultan bisnis syariah Karim Consulting Indonesia yang telah membidani lahirnya beberapa unit syariah di sejumlah bank di Indonesia. Karya Adi Warman Azwar Karim. 1. Beberapa tulisan Adi Warman yang telah diterbitkan antara lain Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer yang merupakan kumpulan artikelnya di majalah Panji Masyarakat. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, kumpulan tulisan pakar ekonomi yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ekonomi Mikro Islam dan Ekonomi Islam. Ketiga tulisan tersebut merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempatnya ia mengajar. 2. Adi Warman telah menulis lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam dalam berbagai forum nasional dan internasional. 3. Adi Warman merupakan ikon ekonomi dan keuangan syariah. Keempat, sebelumnya ia pernah berada dalam jajaran manajemen Bank Muamalat Indonesia. Ia juga merupakan penulis 5 buku bestseller ekonomi Islam, yaitu Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan, Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Makro Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi kontemporer,
Ia juga menulis lebih dari 70 tulisan tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan forum internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional ketiga, keempat, dan kelima, yang disponsori oleh Islamic Development Bank atau IDB, dan Konferensi Tahunan International Western Economic Association yang ke-76. Pemikiran ekonomi Adi Warman. Selama ini telah terjadi distorsi sejarah tentang teori-teori ekonomi, di mana teori-teori ekonomi yang dikenalkan dan dikembangkan oleh para pemikir ekonomi Barat pada abad pertengahan sesungguhnya merupakan hasil pemikiran para sarjana-sarjana Muslim yang direduksi atau diklaim sebagai hasil pemikirannya. Di antaranya teori-teori ekonomi yang diambil oleh Barat tanpa menyebutkan sumbernya. Di antaranya adalah satu, teori Pareto Optimum diambil dari kitab Nahjul Balagha Imam Ali. 2. Barhebareus menyalin beberapa bab dari kitab Ihya Ulumuddin. 3. St. Thomas banyak menyalin beberapa bab dari Al-Farabi dan ide-ide Al-Ghazali. 4. Adam Smith, yang terkenal bapak ekonomi, dalam bukunya The Wealth of Nations telah menyalin dari kitab Al-Amwal, karya Abu Ubaid, dan masih banyak karya-karya cendekiawan Muslim yang dicuri dan diklaim sebagai hasil pemikirannya yang orisinil. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan yang objeknya adalah seluruh aspek kehidupan manusia, individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Era globalisasi yang terjadi pada saat ini menampilkan pentas dunia yang berubah dengan cepat, apalagi pasca runtuhnya kekuatan komunis Soviet. Peta politik memasuki babak baru yaitu kekuatan tunggal dengan konsep liberalisme yang sebenarnya sama ganasnya dengan konsep sosialisme. Berbeda dengan kedua konsep tersebut, konsep Islam merupakan konsep yang sudah baku tetapi masih banyak orang yang mengasingkannya. Ekonomi Islam merupakan ekonomi kemanusiaan karena ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang berbasiskan kepada syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, memiliki keistimewaan sebagai berikut. A. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh. B. Aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu bentuk ibadah. C. Tatanan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Sebagai seorang pemikir ekonomi Islam, kontribusi pemikiran Adi Warman sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia, yakni antara lain 1. Kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Adi Warman mengacu kepada kebijakan 2. Menciptakan persaingan monopoli yang sehat. Setelah Perpu tentang kepailitaan, maka pemerintah menggodok Perpu tentang persaingan. Tujuannya untuk menciptakan iklim persaingan bisnis yang sehat. 3. Kontrol devisa dan ekonomi Islam ketika negara-negara Asia termasuk Indonesia terkena krisis moneter. 4. Uang. 5. Zakat. 6. Bank syariah. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.